الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Adha rahimani rahimakumullah. Hari ini tepat setelah 9 hari kita berjuang untuk mendapatkan daripada permulaan awal Dzulhijjah cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang seperti disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikutip kemudian sabda Nabi tersebut oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian ditampilkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau rahimahullahu taala di kitab Al-Aidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama setahun saat amal saleh dikerjakan, di hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tak mampu mengumpuli itu?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, kecuali seorang pejuang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hari ini adalah tepat puncak hari perjuangan yang di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah di tahun 1445 Hijriah. Disebut hari ke-10 ini dengan Idul Adha. Disebut pula dengan Idul Qurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali. Kembali ke asal mula. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh yang telah memfardukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan viralkan kepada umatmu
yang telah memfardukan kepadamu seluruh ketentuan di dalam berkehidupan. Di dalam Al-Quran itu telah pasti akan mewafatkanmu dan mengembalikan engkau pada tempat kembali. Ma'ad, tempat kembali. Waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kembali itu disebut dengan Id. Dengan Id ini maka Id merefleksikan kepada kita bahwa satu saat kita akan kembali berputar waktu dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik waktu dan keadaan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hamba yang kelak akan kembali kepada Allah akan mendapatkan suatu suasana pengembalian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang wafat dan berpulang kepada Allah memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah setiap hamba yang akan berpulang kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang akan meninggal kelak dan berpulang kepada Allah akan disambut dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah setiap hamba yang akan berpulang dalam keadaan husnul khatimah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menginginkan setiap hambanya berpulang, memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dekat, kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan qurban. Dari asal kata kerja qurba yang berarti sesuatu yang dekat. Qurban makna bentuk superlatif. Dari kata kerja qurba yang berarti menjadi semakin dekat. Idul Qurban hakikatnya memberikan keterangan kepada kita bahwa latihan momentum kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di pembukaan Dzulhijjah itu adalah momentum yang disediakan oleh Allah untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika tiba waktunya Id kita pulang bukan hanya hadir kepada Allah Subhanahu, bukan hanya hadir pada hari raya ini, bukan hanya sekedar mengembalikan kita momentum untuk melaksanakan salat 2 rakaat kemudian duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya adalah kelak ketika tiba waktunya saat kita pulang, maka kurban kedekatan keadaan kita telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk menempuh 3 jalan yang berbeda, akan tetapi esensiasinya sama. Jalan pertama, ada yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, di tanah haram, untuk menunaikan satu ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah haji. Hakikat haji tertumpu pada Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang populer, al-hajju wa Arafah. Puncak haji itu ada pada momentum Arafah. Dan dalam Arafah disebut dengan Arafah bukan sekedar duduk kemudian diam tidak melakukan apa-apa, akan tetapi disebut juga dengan wukuf, berkontemplasi, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengkoreksi apa yang selama ini menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini dipanggil salat harus menunggu iqamat? Kenapa selama ini menunda-nunda salat hanya sekedar untuk mengejar dunia sesaat? Kenapa sampai usia puluhan tahun
masih belum bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mampu membaca Al-Qur'an, belum bisa konsisten melaksanakan ibadah sunnah, belum mampu untuk bersedekah, belum mampu menunaikan ibadah sunnah, maka ia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dekat dengan Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, meninggalkan sementara urusan dunianya, untuk mengenali dirinya dengan Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan lebih. Karena itu ketika dia tiba datang dekat dengan Ka'bah, dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wukuf dia menangis, ketika wukuf dia bermunajat, ketika wukuf dia memohon rahmat. Itulah yang disebut dengan qurban, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah keadaan dirinya telah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengundang dia untuk dekat dengan Ka'bah, untuk mengenal dirinya, akan tetapi dia masih belum mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mendekatkan hambanya kepada dirinya Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esensi haji ada pada Arafah. Puncaknya membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ke-9 ia kerjakan, tempat berpindah kemudian ke hari 10. Dia menyadari ini yang menjadikan selama dia jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, karena tak mampu mengendalikan nafsu dirinya yang dikenal dengan aqabah, nafsu duniawi, untuk berbuat maksiat. Itulah yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kemudian ke Muzdalifah, dia berzikir, ingat Allah. Fa idza afattum min awafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Kalau sudah selesai di Arafah, sudah tuntas di Arafah, engkau sadar selama ini engkau jauh dari Allah, sadar selama ini tidak dekat dengan Allah, engkau menemukan penyebabnya, maka engkau langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di Mash'aril Haram di Muzdalifah, komitmen untuk melepaskan semua sebab yang menjauhkan dari Allah. Maka ia datang ke Jamarat, kemudian dia lempar semua sebab itu yang bersumber dari dalam dirinya yang disebut dengan Aqabah. Dia lempar dengan batu kerikil tersebut, seraya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Maka lepaslah semua sebab-sebab yang menjadikan sebelumnya ia jauh dari Allah. Dan setelah lontaran itu ia merasa semakin dekat dengan Allah, dan ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sejak hari ini aku pasrahkan diriku untuk lebih dekat denganmu. Aku bersaksi menghadapkan diriku kepadamu, penguasa langit dan bumi alam semesta. Aku berjanji, ya Allah, sungguh seluruh salatku, ibadahku, manasikku, bahkan hidupku dan wafatku, bila engkau wafatkan aku di tempat ini, ya Allah, maka aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maka wafatkan aku jika Engkau berkehendak di tempat ini dalam keadaan aku telah dekat kepadamu. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu wa taala, setelah dia melemparkan daripada jamrat tersebut, dia lepaskan daripada hal-hal yang menjauhkan dirinya, kemudian dia menjadi baik.
perubahan dari sesuatu yang buruk kemudian menjadi baik, ini disebut dengan bir. Sifat tersebut disebut dengan bir. Sifat yang melekat pada seorang hamba tersebut disebut dengan mabrur. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang hamba yang dia mendapatkan haji yang mabrur, haji yang dapat mengubah dirinya dari buruk menjadi baik, yang dulu dia selalu maksiat menjadi taat, dan dia komitmen menjaga sifat tersebut hingga kelak dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya, maka orang tersebut tidak ada pahala yang pantas, tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah paham dengan hamba-hambanya. Tidak semua hambanya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak semua hambanya mampu untuk mengeluarkan biaya karena akan kesulitan ekonomi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amalan, satu pekerjaan yang mana beda caranya akan tetapi esensinya sama seperti haji. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan tujuan akhir daripada haji tersebut, yaitu ketakwaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut di kita pada hari ini, yaitu dengan ibadah yang disebut dengan kurban ataupun udhiyah. Bukankah mereka yang pergi haji mengenakan pakaian ihram warna putih seperti kain kafan? Bukankah mereka ketika telah memakai kain putih tersebut, Allah perintahkan untuk segera tinggalkan hal-hal maksiat? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan bagi seorang yang berihram untuk melepaskan bagian rambut yang melekat pada tubuhnya ataupun kuku yang melekat pada jari jemari kaki dan tangannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai hambaku, engkau telah berihram, hadir di dalam panggilanku, tinggalkan maksiat, tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni orang yang sedang berihram tersebut dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Bukankah orang yang berkurban juga diperintahkan hal yang sama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yumassa bi sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika telah masuk daripada bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, dan engkau ingin berniat memiliki daripada kurban, dan engkau telah meniatkannya, maka sejak masuk daripada awal bulan Zulhijjah, janganlah engkau melepaskan satu bagian pun rambut yang melekat pada tubuhmu. Janganlah engkau melepaskan satu bagian kuku yang melekat pada jari jemari kaki dan tanganmu. Kenapa? Karena Allah ingin menyamakan kedudukan seperti orang berihram. Allah ingin ampuni dosa kita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bukankah mereka yang pergi haji di hari ke-9 berwukuf di Arafah, kemudian mereka pergi ke Jamarat untuk melemparkan jamrah tadi yang saya sebutkan, kemudian mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Maka bukankah orang yang berkurban ketika dia hendak menyembelih, dia katakan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Allah ingin samakan kedudukannya, Allah ingin samakan pahala bagiannya seperti orang yang pergi haji, orang yang berihram. Ketika dia melempar jamarat, dia lepaskan daripada hal-hal yang membelenggu dia sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga terhadap orang yang berkurban, ketika dia menyembelih hewan kurbannya, seakan-akan dia telah menyembelih daripada hawa nafsunya, hawa nafsu hewani yang selama ini ada pada dirinya, yang selalu mengajaknya untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah orang yang berkurban tersebut juga mendapatkan hadiah yang sama seperti orang berhaji? Esensi tujuan utamanya haji adalah takwa, yang mana Allah katakan bahwasannya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan juga mereka yang berkurban, menyembelih hewan kurbannya, bukankah Allah juga katakan ujungnya sama? La yanallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu at-taqwa minkum. Allah tidak menginginkan daripada daging yang kau kurbankan. Allah tidak menginginkan darah yang kau alirkan dalam hewan kurbanmu. Yang Allah ingin akan dalam takwa daripada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup amalan ketiga, kita tidak mampu untuk pergi haji. Sebagian kita tidak mampu juga berkurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu di hari Arafah. Nabi mengatakan, "Siyamu yawmi Arafah anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di hari Arafah bagi Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang terdahulu 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita telah masuk daripada penghujung hari terakhir di 10 hari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang telah melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Dan mereka yang telah mengorbankan bagian hartanya dengan mengembalikan daripada bagian hewan kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya. Dan mereka yang telah melaksanakan puasa di Arafah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Innal hamdalillah, inna ahsana kalam kalamullah malik Allah, wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik wa as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal madinati wal haram وترجمان لسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعيان بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحدد فيه من الأجور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محبوب وأجل المشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور.
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفر والمشركين، وأعز كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر حاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين.